Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Alrian M.Com. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 2 anggota kelompok. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yang bernama Ilza Suzra dengan NIM 220601011. Selanjutnya, Dila Preti Sinta dengan NIM 220601005. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Perserikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan gerakan umat Islam yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau tanggal 18 November 1912 Masehi, yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta. Perserikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nama Muhammadiyah, yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum, untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Faktor utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isinya. Dalam surah Ali Imran ayat 104 dikatakan bahwa, "Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Adapun ketua umum sejak awal berdirinya Perserikatan Muhammadiyah. Pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 sampai 1923. Kedua, Kiai Haji Ibrahim pada tahun 1923 sampai 1933. Ketiga, Kiai Haji Hisham pada tahun 1933 sampai 1936. Keempat, Kiai Haji Mas Mansur pada tahun 1936 sampai 1941. Kelima, Kiai Haji Bagus Hadikusumo pada tahun 1942 sampai 1953. Keenam, Buya A.R. Sultan Mansur pada tahun 1953 sampai 1959. Ketujuh, Yunus Anis pada tahun 1959 sampai 1962. Selanjutnya ada Ahmad Badawi pada tahun 1962 sampai 1965, Fakih Usman 1968, Kiai Haji A.R. Fahrudin 1968 sampai 1990, Ahmad Azhar Basir 1990 sampai 1995, Amin Rais pada tahun 1995 sampai 1998, Ahmad Safi'i Ma'rif atau Buya Safi'i pada tahun 1998 sampai 2005, Din Samsudin pada tahun 2005 sampai 2015, dan sekarang Hadir Nasir pada tahun 2015 sampai sekarang ini. Adapun proses kaderisasi di Muhammadiyah dilaksanakan melalui beberapa jalur. Kaderisasi dalam organisasi pada hakikatnya adalah totalitas upaya pembelajaran yang dilakukan secara sistematis, terpadu, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik setiap individu. Dalam melaksanakan program terkaderan,
Muhammadiyah telah menjadikan 4 sektor sebagai jalur kaderisasi, yaitu pertama jalur keluarga, kedua ada jalur amal usaha, ketiga ada jalur organisasi otonom, organisasi otonom atau ortom, yang keempat ada jalur program khusus atau MPK. Tingkatan jabatan organisasi pada Persyarikatan Muhammadiyah. 1. Pimpinan pusat. Pimpinan pusat adalah pimpinan paling tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. Pimpinan pusat kurang lebih terdiri dari 13 orang, dipilih dan ditetapkan oleh muktamar. Masa jabatannya diusulkan oleh tanwir. 2. Pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah memimpin wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan pusat. Pimpinan pusat kurang lebih terdiri dari 11 orang yang ditetapkan oleh pimpinan pusat dan masa jabatannya dipilih oleh calon-calon yang dipilih dalam musyawarah wilayah. 3. Pimpinan daerah. Pimpinan daerah memimpin Muhammadiyah dan daerahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan daerah lebih kurang terdiri atas 9 orang yang ditetapkan oleh pimpinan wilayah dan masa jabatannya diusulkan oleh musyawarah daerah. 4. Pimpinan cabang. Pimpinan cabang memimpin Muhammadiyah dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan cabang minimal terdiri 7 orang yang ditetapkan oleh pimpinan daerah dan masa jabatannya diusulkan oleh musyawarah cabang dan calon-calon anggota pimpinan cabang. 5. Pimpinan ranting. Pimpinan ranting memimpin Muhammadiyah dalam rantingnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan ranting lebih kurang terdiri dari 5 orang yang ditetapkan oleh pimpinan cabang dan masa jabatannya dipilih dalam musyawarah ranting. Jaringan kelembagaan Muhammadiyah terdiri dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, Jamaah Muhammadiyah. Pembantu pimpinan persyarikatan yaitu ada majelis, majelis tarjih dan tajdid, majelis tabligh, majelis pendidikan tinggi, majelis pendidikan dasar dan menengah, majelis pendidikan kader, majelis pelayanan sosial, majelis ekonomi dan kewirausahaan, majelis pemberdayaan masyarakat, majelis pembinaan kesehatan umum, majelis pustaka dan informasi, majelis lingkungan hidup, majelis hukum dan hak asasi manusia, majelis wakaf dan kehartabendaan. Yang kedua ada lembaga, lembaga pengembangan cabang dan ranting, lembaga pembinaan dan pengawasan keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penanganan bencana, lembaga zakat, infak dan sodakoh, lembaga hikmah dan kebijaksanaan publik, lembaga seni budaya dan olahraga, lembaga hiburan dan kerjasama internasional. Yang ketiga ada organisasi otonom yang terdiri dari Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Waton, dan Tapak Suci.